Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono MM. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu paradigma perekonomian global. Di sini saya mengambil konsep dari Adam Smith. Dasar pemikiran beliau tentang masalah ekonomi berasal dari konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan oleh para filsufur. Pada awalnya, konsep ekonomi yang direkonstruksi oleh Adam Smith sangat diwarnai dimensi moral dan etik, dengan menerbitkan buku The Theory of Moral Sentiment, karena buku ini selalu menghubungkan masalah ekonomi dengan moral, sesuai dengan bidangnya sebagai seorang guru besar dalam filsafat moral pada University of Glasgow. Ilmu ekonomi disebut dengan political economy yang belum memisahkan diri dari filsafat, politik, hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Gagasan yang dibangun oleh Adam Smith telah dilandasi oleh beberapa paradigma seperti economic freedom, self-interest, competition, dan laissez-faire. Selain itu, dikemukakan pula sumber-sumber kemakmuran bangsa dan sebab musabab terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa pemikiran ekonomi pada awalnya dilandasi oleh filosofi, moral, dan etik. Selanjutnya, pendekatan sistem perekonomian dunia. Sistem perekonomian digunakan oleh negara untuk menghadapi berbagai tantangan dalam segi ekonomi. Sistem ini bergantung pada situasi atau kondisi yang terjadi di negara tersebut. Sistem perekonomian adalah suatu cara untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi di dalam anggota masyarakat, baik dari pemerintah ataupun pihak swasta. Untuk menjalankan sistem perekonomian diperlukan pula perangkat-perangkat ekonomi seperti produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Pada intinya, sistem perekonomian dunia mengatur seluruh aktivitas ekonomi negara yang di dalamnya mencakup masyarakat, pemerintah, serta lembaga keuangan. Nah, sistem perekonomian pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, berikut adalah megatrend perekonomian dunia. Pada tahun 1990, Donasip menerbitkan buku yang berisi ramalan antara tahun 1990 sampai dengan abad ke-21 dengan judul Megatrends 2000. Nah, dalam bukunya ini dinyatakan bahwa antara tahun 1990 sampai menjelang abad 21 ada 10 arah baru yang dapat mempengaruhi unsur-unsur penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu megatrends milenial. Milenial artinya ribu tahunan. Berikut bisa dilihat 10 arah kecenderungan baru. Nah, baik, jika sudah, saya akan melanjutkan mengenai payung hukum perekonomian Indonesia. Di sini payung hukum perekonomian Indonesia diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Dasar Perekonomian Indonesia. Di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 sifatnya memaksa, sehingga dalam perundang-undangan bidang ekonomi dinyatakan bahwa mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak, bukan kemakmuran orang seorang. Nah, bisa dilihat di sini sudah dijelaskan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya, teman-teman.
Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya sejarah perekonomian Indonesia. Itu berawal dari Belanda terus mengupayakan membentukan sebuah negara federal di bekas Hindia Belanda selama 1946 sampai dengan tahun 1949. Ketika bentuk negara merdeka hendak dituntaskan pada tahun 1949, perdebatan yang terjadi adalah bukan antara bentuk federal lawan negara kesatuan. Perdebatannya mengandung suatu republik, yaitu merdeka, atau bekerja sama dengan kebijakan divide et impera Belanda, yang hasilnya kesepakatan semua daerah untuk menolak bentuk federal. Undang-Undang Dasar RIS dicabut dan digantikan UUDS 1950 yang menetapkan bentuk negara sebagai kesatuan. Berikut adalah masa pemerintahan parlementer dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Ini dari Kabinet Nasir, Kabinet Sukirman, ketiga dari Kabinet Wilopo, dan seterusnya. Selanjutnya, masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini dari tahun 1950 sampai dengan 1965. Indonesia dilanda gejala politik dalam negeri yang mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat memburuk. Nah, kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Pada Kabinet Nasir dirumuskan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). RUP ini kemudian digunakan pada kabinet selanjutnya yang dinamakan Rencana Pembangunan Ekonomi 5 tahun. Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialisasi yang kebanyakan masih berorientasi ekspor dan didominasi oleh perusahaan asing. Dari prioritas pembangunan Orde Lama, stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, unifikasi, dan rekonstruksi. Akhir tahun 1965 terjadi kudeta dari PKI yang juga merubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosialis ke semi-kapitalis. Lalu di sini dijelaskan masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini stabilitas politik tercapai dengan biaya hilangnya kebebasan berpendapat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dibayar mahal dengan absennya pembangunan politik sosial dan kemasyarakatan. Hak asasi manusia bukan faktor penting ketimbang pembangunan antar wilayah Jawa dan pulau-pulau lainnya diabaikan. Struktur pasar oligopolistik semakin menguat, korupsi, investasi dalam skala besar, sehingga sulit menolak argumen bahwa Orde Baru adalah perwujudan Iket Moy. Sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada rezim Soekarno ke ekonomi terbuka, yaitu berorientasi kapitalis pada rezim Soeharto. Nah, berikut adalah perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Dari segi orientasi kebijakan ekonomi sendiri, Orde Lama itu kebijakan ekonominya masih tertutup, berorientasi sosial atau komunis. Di Orde Baru, ekonomi terbuka, orientasinya kapitalis. Nah, dari segi political will, di Orde Lama, kondisi baru merdeka
Emosi nasionalisme sangat tinggi, keinginan terlihat lebih unggul itu di mata bangsa asing lebih tinggi, sehingga proyek mercusuar sangat marak. Pada Orde Baru, kemauan politik itu sudah kuat untuk membangun ekonomi dan membuka ruang yang besar bagi modal asing. Dari segi stabilitas politik dan ekonomi, di Orde Lama tingkat inflasi sangat tinggi. Di Orde Baru menurun menjadi 5-10%. Dari segi sumber daya manusia, pada Orde Lama itu kualitas sumber daya manusia yang baik sangat terbatas sekali. Pada Orde Baru lebih baik dengan meningkatnya presentasi masyarakat yang sekolah. Yang terakhir, dari segi kondisi politik dunia, itu Orde Lama situasi dunia yang baru selesai Perang Dunia Kedua itu berpengaruh sangat negatif. Nah, di Orde Baru sendiri kondisi oil boom, berakhirnya Perang Vietnam dan Perang Dingin membawa dampak positif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian Indonesia. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.